Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini akan membahas sebuah temanya begini ya. 144.000 orang ya. Siapa, kapan, dan ngapain gitu. 144.000 orang itu ya. Itu siapa, terus dipilihnya kapan, terus kerjaannya ngapain ya, nanti disingkat judulnya lah ya. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan bahwa di era zaman sekarang ini kita semua ini dihakimi oleh firman Allah. Yohanes 12 ayat 48. Kata Yesus bahwa firman yang telah kukatakan ya, firman yang kukatakan itulah yang menghakimi kamu di akhir zaman ya. Yesus sudah mengatakan perkataan-perkataannya dulu waktu Yesus jadi manusia. Berarti perkataan itu ditulis oleh para rasul menjadi firman yang menghakimi kita. Saudara-saudara, saya ingin memberitahu bahwa betapa Anda sebagai orang yang paling sial, yaitu paling kasihan, paling sengsara ya, jika Anda hanya meyakini ajaran gereja. Yang penting itu ajaran gereja, ritual gereja. Anda menjadi orang paling sial, paling sengsara ya, paling apa lagi? Paling ya sudahlah ya. Kalau Anda meyakini itu, yang penting itu ritual gereja, Pak, ajaran bapak-bapak gereja, ajaran gereja, ritual gereja, ajaran turun-temurun. Anda paling sial, Anda paling sengsara, Anda paling apalah, terserah ya. Orang itu harus mendasari dengan apa yang tertulis di Alkitab, karena Anda dihakimi pakai firman loh. Ya, udah nggak zamannya lagi Anda meyakini ritual-ritual gereja, itu udah nggak zamannya lagi. Apalagi itu tidak ada di Alkitab. Ya, jangan lagi. Saya ingin mengingatkan, ini era modern, era dengan mudah Anda meng-cross-check dengan Alkitab. Ya, betapa Anda menjadi orang paling malang, paling apa? Ya sudahlah, mau pakai kata-kata apa ya? Ya. Jika Anda masih mempercayai namanya ritual gereja, ajaran bapak-bapak gereja ya, sekarang ini semua harus di cross check pakai Alkitab. Sebab kita semua dihakimi dengan firman yang menghakimi itu. Nggak main-main saudara ya. Anda jangan sampai di era modern, di era yang sangat mudah untuk memahami Alkitab, Anda terpeleset menjadi Kristen yang ditipu, dibohongi ya. Baik, sekarang kita mau membahas yang 144.000 orang itu siapa sih? Kalau kita mulai dari Wahyu 7 ayat 4 sampai 8, 144.000 ini berasal dari 12 suku Israel. Jangan ngarang ya. Jangan ngarang bikin suku-suku sendiri. Anda nyebutin sendiri 12 Israel. Ikutin apa yang di-approve, disetujui oleh Yesus. Suku-sukunya itu yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Nama suku-sukunya itu jangan ngarang sendiri. Ya. Ya, karena di situ ada yang diganti atau ada yang diganti, ada yang ternyata suku Lewi masuk ya. Oke. Terus kalau kita lihat di dalam Wahyu 14 ya. Itu tadi Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 itu berasal dari 12 suku, masing-masing suku 12.000 kan, berarti 144.000. Siapakah mereka? Kan itu pertanyaan yang pertama ya. Mereka adalah sebagai korban sulung bagi Allah ya. Itu adalah Wahyu 14 ayat 4. Mereka itu adalah korban sulung bagi Allah. Di situ ada rinciannya, orang yang tidak bercacat celah, tidak cemar ya dong. Disitulah korban sulung bagi Allah. Dipilih. Siapa yang milih? Yesus sendiri. Jadi terjawab ya, siapa mereka? Mereka adalah korban sulung bagi Allah. Wahyu 14 ayat 1 dipilih dari 12 suku Israel, masing-masing 12.000. Terus
dia siapa, kapan dipilihnya. Tadi kan siapa sudah jelas, sudah kejawab. Lalu kapan dipilihnya? Wahyu 14 ayat 1, ketika anak domba berada di Sion, Sion itu Yerusalem, ada 144.000 itu yang tertulis namanya dan nama bapaknya di dahi, tertulis namanya dan nama bapaknya. Bicara namanya dan nama bapaknya, pasti ini terjadi saat Yesus masih di surga di dalam kebangkitan sebelum kebangkitan pertama. Yesus kalau di kitab Wahyu masih ditulis pakai huruf merah tuh. Sekarang ini kan Yesus di surga ya. Di surga belum ada 12 rasul, belum ada 12 tua-tua ya. Tua-tua Israel tuh ya. Jadi di surga ya cuman baru ada Yesus, serafim, kerub dan malaikat. Ya, Yesus masih memakai ditulis pakai huruf merah di kitab Wahyu. Jadi kapan dipilihnya? Dipilihnya sampai sebelum kedatangan anak domba. Ya, di awan. Anak domba kan nanti datang di awan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, di dalam Matius berapa ya? Matius 16 ayat 27 ya. Jadi kapan dipilihnya? Dipilihnya sebelum Yesus datang di awan. Sudah terjawab ya. Siapa sudah terjawab? Kapan dipilihnya sudah terjawab berdasar Wahyu 14 ayat 1, sebab tertulis di sini nama anaknya dan nama bapa ya. Kemudian ngapain? Kerjaannya ngapain 144.000? Yang pertama adalah Wahyu 20 ayat 4, ikut menjadi hakim di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4, levelnya harus seperti orang-orang yang sudah paham ya, paham di dalam Yahudi ya, karena ini dipilih dari Yahudi toh, yang memilih Yesus sendiri. Dia harus menjadi hakim, jadi ya selevel hakim-hakim Yahudi dulu ya. Ya kalau saya mengatakan levelnya selevel Saulus, selevel Nathanael, selevel Filipus ya. Sekarang ini ada yang namanya rabi ya, atau selevel rabi lah udah ya. Rabi atau guru-guru Yahudi. Ya, Yesus akan memilih masing-masing suku 12 dari 12 suku, 12.000 masing-masing suku, kira-kira levelnya selevel guru ya. Guru-guru Yahudi yang disebut rabi. Salah satunya adalah Rabi Kaduri yang meninggal tahun 2006. Dia adalah rabi Yahudi, kelahiran Irak, Yahudi Irak ya. Tetapi di detik-detik terakhir dia mendapat penglihatan dari Yesus. Menjelang matinya dia ngomong, Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Menjelang matinya, maka Kaduri pasti masuk salah satu dari 144.000. Yesus terus milih sampai hari ini ya, terus dipilih ya. Jadi yang 144.000 itu nanti kerjaannya sebagai hakim. Dia akan menghakimi di dalam kerajaan 1000 tahun. Dibantu oleh raja-raja yang berasal dari orang-orang yang dipenggal kepalanya. Wahyu 6 ayat 9 dibunuh oleh karena firman Allah. Ya, kesaksian Yesus dan tidak menerima tanda 666 ini juga ada di Wahyu 20 ayat 4, ada di Wahyu 6 ayat 9. Semua ayat Alkitab ya Bapak Saudara ya. Itu jadi kerjaannya sebagai hakim ya di dalam kerajaan 1000 tahun. Terus kerjaannya lagi adalah sebagai tim penyanyi atau kor ya toh. Apa itu? Ya kors ya. Kor ya. 144.000 itu di dalam di kerajaan surga ya toh, dia itu sebagai penyanyi ya toh, menyanyi kur ya, rame-rame 140.000 menyanyikan nyanyian baru ya di dalam Wahyu 14 ayat 3, menyanyikan nyanyian baru di surga. Dia yang memimpin nanti serafim, 4 serafim ya. Jadi itu kerjaannya 144.000 di surga itu jadi tim penyanyi ya, menyanyikan nyanyian baru nanti dipimpin oleh serafim ya, serafim yang jumlahnya 4 itu. Lalu dia juga nanti para yang 144.000 menjadi hakim selama 1000 tahun di dalam kerajaan 1000
tahun, 1 bulan ganti ya. 1 bulan 1 orang, 1 suku 1 bulan 1 orang. Berarti karena 12 suku 1 bulan 12 orang. 1 tahun berapa? 144. Ini kali 1000, 144.000. Jadi ganti-ganti terus hakimnya supaya nggak korupsi ya. Hakimnya diganti melulu, sebulan ganti ya. Ya, jadi clear ya. Siapa 144.000? Dia adalah korban sulung bagi Allah, berasal dari suku-suku Israel yang ada di dalam Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Jangan ngarang bikin suku sendiri ya. Terus dia adalah kapan dipilihnya? Dipilihnya sebelum Yesus datang di awan. Hari ini pun sudah berlangsung pemilihan. Siapa yang memilih? Yesus sendiri. Terus kapan dipilihnya? Tadi ya sudah ya, di dalam Wahyu 14 ayat 1. Kemudian kerjaannya apa? Kerjaannya di surga itu nyanyi ya toh, menyanyikan nyanyian baru. Kemudian di kerajaan 1000 tahun membantu sebagai hakim-hakim, nanti ditemenin juga oleh yang dipenggal kepalanya sebagai raja-raja ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya memberitahu, menyampaikan bahwa betapa malangnya saudara, Anda paling malang, paling kasihan, paling korban, paling susah, paling malang jika Anda masih meyakini ajaran gereja. Ya, bapak-bapak gereja, ajaran gereja, ritual gereja Anda yakini ya, itu betul-betul Anda orang paling malang gitu, paling sengsara ya. Ya, semuanya itu harus di cross check alkitabiah atau tidak, ada di Alkitab atau tidak ya. Jadi sekarang era modern, era canggih seperti ini mudah sekali meng-cross check dan di atas rata-rata ikut sekolah Alkitab. Kalau Anda mau tahu di atas rata-rata Alkitab, ikut sekolah Alkitab di tempat kami. Ya, Anda bisa uji pendeta HTD ya. Mau diuji cara apapun silahkan ya. Anda akan terbukti nanti, semuanya akan terbukti bahwa pengajaran di dalam STAOL, Sekolah Tinggal Kitab Online, di atas rata-rata. Anda paham Alkitab, semuanya demi keselamatan ya. Baik, pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiansa PBS. Haleluya.